Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun via online. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Hari ini insyaallah kita akan mulai pelajaran IPA di kelas 9. Insyaallah di kelas 9 ini kita akan membahas beberapa tema selama satu semester ke depan. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang menghubungkan sistem reproduksi pada manusia, yaitu bagaimana manusia itu bisa melakukan proses reproduksi dihubungkan dengan segala penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi tersebut. Lalu yang kedua, nanti kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya nanti kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Dan yang terakhir nanti ini materi fisikanya, materi favorit kalian untuk dipelajari, yaitu tentang listrik. Ada dua bagian nanti yang dibahas, yaitu tentang listrik statis dan juga listrik dinamis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Masih ingat waktu pelajaran kelas 7 dulu mungkin ya, ketika kita membahas sistem reproduksi, berarti kita pertama kali akan membahas dulu tentang organ-organ reproduksi. Jadi kita akan berkenalan dulu tentang organ-organ reproduksi. Nah, kenapa sih harus ada proses reproduksi? Karena makhluk hidup itu untuk mempertahankan keberadaan jenisnya ini harus memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Seperti hanya pada manusia, gitu ya, pada manusia, supaya manusia itu tetap eksis di dunia ini, tidak punah, gitu ya, maka dia harus punya kemampuan untuk bereproduksi. Oleh karena itulah makanya Allah SWT itu menciptakan manusia itu memiliki dua jenis, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya antara laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan dari segi alat reproduksinya. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, yang pertama ini adalah alat reproduksi pada perempuan. Jadi pada perempuan itu organ reproduksinya memiliki beberapa bagian. Ini yang pertama ada yang disebut dengan indung telur atau disebut juga dengan ovarium. Yang kedua ini ada saluran telur, ya, atau tuba fallopi disebutnya atau oviduk. Nah, yang ketiga ini ada rahim atau uterus. Ada rahim atau uterus. Ini ada leher rahim atau cervix. Jadi nanti perjalanan sel telur itu akan dimulai dari indung telur atau ovarium, nanti dia akan ke saluran telur atau ke tuba fallopi dan nanti sampai ke rahim. Nanti kita akan bahas fungsi-fungsi dari masing-masing bagian-bagian tersebut, gitu ya. Nah, ini organ reproduksi pada perempuan, ini ada sepasang ovarium. Jadi kita bisa melihat ada dua ya, ada sepasang ovarium, terus ada oviduk atau saluran telur, disebut juga dengan tuba fallopi. Lalu ada yang disebut juga dengan uterus atau rahim, ada lagi vagina, dan organ kelamin bagian luar. Nah, kita bahas yang pertama, ini ada ovarium atau indung telur ya, indung telur atau ovarium. Jadi di sini itu nanti tersimpan calon-calon bakal telur untuk perempuan. Jadi ada perbedaan antara proses reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Kalau untuk perempuan itu sel telur itu sudah dimulai dibentuk ketika perempuan itu masih dalam kandungan. Jadi di dalam ovarium ini sudah ada calon-calon sel telur dan nanti setiap bulan akan keluar satu persatu, gitu ya. Nah, selain itu
selain fungsi untuk menghasilkan sel telur, nanti ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nanti kita akan bahas apa fungsi dari kedua hormon tersebut. Nah, ini yang selanjutnya adalah tuba Fallopi atau oviduk atau saluran telur. Ini adalah saluran tempat keluarnya sel telur. Jadi nanti sel telur akan dihasilkan di ovarium. Nah, nanti sel telurnya akan dikeluarkan. Dia akan keluar melalui saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, fungsi dari tuba Fallopi ini adalah selain sebagai saluran tempat keluarnya sel telur, nanti dia juga berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Jadi nanti si sel sperma dan sel telur itu akan bertemu di sini, di saluran telur atau di oviduk atau tuba Fallopi. Nah, jadi nanti ini fungsi dari oviduk atau tuba Fallopi. Ini gambarannya ya. Nah, ini gambarannya, sel telur itu akan keluar. Nah, karena perempuan punya 2 ovarium, ini biasanya akan bergantian ya, setiap bulan gitu ya. Setiap bulan akan keluar satu persatu gitu. Nah, ini nanti dia akan keluar sel telur dan nempel di rahim. Ini namanya rahim atau ovarium. Nah, selanjutnya bagian dari tubuh perempuan yang lain yaitu adalah uterus atau rahim. Jadi ini adalah rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, Allah itu menyebutnya sebagai klorimakin, jadi tempat yang sangat kokoh gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan ketika perempuan itu mengandung gitu ya, rahim ini bisa elastis akan membesar juga gitu ya. Nah, bahkan disebutkan gitu ya, volume rahim ini bisa mengembang sampai 500 kali. Jadi kalau nanti kalian yang akhwat hamil gitu ya, bisa saja gitu ya, bisa kembar 4, gitu, kembar 8, tidak usah khawatir karena si rahim ini dia akan mengembang ya, dia sangat kuat sekali, luar biasa. Ini bukti kekuasaan Allah SWT gitu ya, menciptakan rahim yang dengan sangat kokoh gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada vagina ya, ini vagina. Nah, di atasnya ada leher rahim. Kalau antum pernah mendengar istilah leher rahim gitu ya. Nah, inilah leher rahim atau disebut juga dengan istilah cervix ya, leher rahim. Nah, di bawahnya itu adalah ini tempat vagina, itu tempat keluarnya bayi nanti ketika proses melahirkan. Nah, ini bagian-bagian organ luar pada perempuan. Nah, ini proses kehamilan itu diawali dengan proses namanya ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah proses pematangan atau proses keluarnya ovum dari ovarium. Jadi tadi ya, ini ovarium atau indung telur. Nah, proses keluarnya sel telur ini dari ovarium itu disebut dengan istilah ovulasi. Gitu ya, itu dengan ovulasi. Nah, selanjutnya jadi ini gambarannya tadi ya, gambarannya si sel telur ini akan keluar gitu ya, akan keluar dari ovarium, akan melewati oviduk atau tuba Fallopi dan nanti akan menempel di dalam rahim. Nah, ini proses perjalanan seperti itu. Nah, kalau misalkan sel telur tadi dibuahi, ini misalkan ya ke dalam tubuh perempuan masuk sel sperma, ini sel sperma yang sangat banyak karena ternyata luar biasa sekali sel sperma yang bisa masuk dalam tubuh perempuan itu dalam 1 mili itu bisa terdapat sampai 50 juta sel dan yang bisa masuk dalam tubuh perempuan itu sekitar 5 mili atau kurang lebih sekitar 250 juta sel. Dan yang luar biasanya adalah dari 250 juta sel itu yang akan sampai nanti ke sini, akan sampai ke oviduk atau tuba Fallopi itu hanya sekitar 100 sel saja. Dan nanti yang berhasil membuahi sel itu hanya 1 saja gitu. Nah, ini tahapannya luar biasa. Nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari si sel telur tadi. Nah, tadi kalau misalnya sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi suatu proses peleburan atau pembuahan yang disebut dengan istilah fertilisasi gitu ya.
Nah, ini gambarannya. Ini kalau misalkan si sel telur ini keluar gitu ya, dan si sperma masuk ke dalam. Nah, ini yang luar biasanya adalah sel sperma akan tahu di mana posisi sel telur. Nah, dia akan bertemu nanti di bagian oviduk atau tuba Fallopi sehingga terjadi proses pembuahan. Kalau sudah terjadi proses pembuahan, dia akan berubah menjadi zigot, dan kalau sudah jadi zigot, dia akan menempel nanti di rahim. Ya. Ini namanya proses implantasi atau proses penempelan zigot di dalam rahim. Nah, nanti disinilah si zigot ini akan berkembang menjadi janin gitu ya. Nah, kalau terjadi pembuahan, maka nanti akan terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan ini nanti si sel telur yang sudah dibuahi sel sperma itu akan membelah gitu ya. Akan membelah dari satu sel menjadi 2, 4, 8, 16 sampai 64 sel. Nah, nanti akan berubah jadi zigot, berubah jadi morula namanya gitu ya. Morula akan berubah jadi blastula, gastrula gitu ya, sampai nanti berubah menjadi janin gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, kita akan lihat bagaimana sedikit proses perkembangan janin ya. Nah, ini sel telurnya, zigot ya, yang sudah dibuahi sel sperma. Ini akan membelah terus. Nah, sampai terbentuk nanti fetus atau calon janin ya. Inilah wujud kita semua dulu ketika masih dalam kandungan. Ini adalah bakal jantungnya. Nah, jantung ini sudah berdetak ketika berumur 2 minggu kehamilan ya. Ada jantung, ini tali pusar. Nah, ini calon kepala tadi ya. Nah, semua selnya terus membelah gitu dan berkembang. Nah, dulu seperti ini gambarannya ya. Ini calon kepala atau sepal gitu. Nah, dulu kita tidak punya tangan dan kaki ya. Tidak ada tangan dan kaki, nanti akan terbentuk tunas-tunasnya, tunas tangan dan tunas kaki. Nah, ini dia. Bentuk tangan. Nah, ini kaki. Mirip alien ya. Nah, ini proses pembentukannya berlangsung sekitar 9 bulan ya, atau 40 minggu, dari mulai sel telur yang begitu kecil sampai berubah menjadi janin yang siap dilahirkan ke dunia dengan bobot sekitar 3 kilo lebih lah begitu ya. Nah, ini dia sudah beraktivitas menendang gitu ya. Nah, posisinya nanti kalau sudah siap lahir, nah posisinya maka nanti kepala akan di bawah ya. Kepala akan di bawah. Nah, ini posisi yang sudah siap untuk lahir di dunia. Nah, oke, baik, itulah gambaran tentang bagaimana proses kehamilan diawali dengan proses pembuahan dan sebagainya. Lalu pertanyaannya nanti adalah bagaimana kalau si sel telur itu tidak dibuahi. Nah, kalau misalnya sel telur tidak dibuahi, dalam artian tidak ada sel sperma yang masuk, maka si ovum tadi yang tidak dibuahi ini akan keluar dari tubuh manusia, dari tubuh perempuan. Nah, jadi prosesnya itu adalah ketika sel telur dikeluarkan oleh ovarium,
maka dinding rahim itu akan menebal. Nah, penebalan dinding rahim itu isinya adalah pembuluh darah. Nah, maka nanti si rahim yang sudah menebal karena tidak ada proses pembuahan, maka dinding rahim itu akan hancur. Dan karena isinya itu adalah pembuluh darah, maka ketika dia hancur dan luruh, yang keluar adalah berupa darah yang kita sebut dengan darah haid atau darah menstruasi. Nah, ini terjadi gitu kan ketika si sel telur itu tidak dibuahi. Tetapi kalau misalkan sel telur dibuahi, proses menstruasi ini tidak akan terjadi gitu ya, yang ada proses kehamilan. Nah, baik, itu saja mungkin dulu untuk sementara bab tentang sistem reproduksi ini. Kita baru mengenal bagian-bagian organ reproduksi pada perempuan. Insya Allah nanti kita akan bahas selanjutnya adalah organ reproduksi pada laki-laki beserta kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang bisa timbul di dalam proses reproduksi. Untuk sebentar sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi insya Allah minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.